Sebagai bentuk pendampingan ke personel Polsek Cinangka Polres Cilegon, bos rental Ilyas Abdurrahman sempat menawarkan uang kerja. Ilyas Abdurrahman bersama timnya sedang mengejar mobil rental miliknya yang dilarikan seorang penyewa bekerja sama dengan oknum TNI AL saat itu. Polisi bahkan menyuruh Ilyas mengejar sendiri mobilnya itu setelah tidak mau mendampingi. Padahal Ilyas saat itu sudah mengungkapkan bahwa pelaku membawa senjata api. Polisi menganggapnya senjata api bohongan. Tapi tetap saja polisi enggan membantu bos rental mengamankan mobil Honda Brio yang dicuri komplotan oknum anggota TNI AL. Malahan polisi tersebut justru menyuruh Rizky dan Ilyas mengejar sendiri mobil curian tersebut. Rizky Agam dan Ilyas datang ke Polsek Cinangka karena sadar mereka tak akan bisa mengalahkan oknum TNI AL tersebut. Pasalnya mereka ketakutan karena telah ditodong menggunakan pistol. Namun petugas polisi justru meremehkan dengan menyebut bahwa senjata itu hanya bohongan. Walhasil dengan berat hati dan mengumpulkan keberanian akhirnya Rizky dan Ilyas kembali mengejar mobil Brio tersebut. Sampai akhirnya malapetaka menimpa bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman. Dia terkena peluru berukuran 9 mm yang diletuskan dari pistol dianggap bohongan oleh polisi. Kapolsek Cinangka AKP Asep Iwan Kurniawan menyangkal menolak membantu bos rental. Asep beralasan Ilyas dan Rizky tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan mobil kepada polisi. Bahkan dalam situasi terburu-buru karena mobil terus bergerak, polisi justru menyuruh bos rental itu membuat laporan polisi lebih dulu. Terkait penolakan Polsek Cinangka, kronologisnya seperti apa sih? Jadi kronologis pada saat di Polsek Cinangka, kami itu mencari polsek terdekat karena mobil kami sedang lari dari kabur pada situ lagi pengejaran juga, lagi di daerah Pantai Carita sampai Pantai Anyer. Kemudian mobil kami yang dibawa kabur itu berhenti sejenak 15-20 menit di dekat Pantai Sambolok Anyer. Nah di situ kita mencari polsek atau polres terdekat. Lalu ternyata di dekat situ ada Polsek Cinangka. Nah kemudian kita langsung mampir ke sana, Polsek Cinangka untuk meminta perlindungan atau pendampingan dari Polsek Cinangka. Dari Polsek Cinangka mengira bahwa kami ini dari leasing, tapi langsung dibantahkan oleh ayah saya yang menjadi korban penembakan itu membantah bahwa kita itu pemilik rental langsung dan membawa bukti-bukti kepemilikan mobil seperti BPKB, SNK dan kunci serep pun kita sudah bawa, kita siapkan. Lalu dari Polsek Cinangka dengan berat hati menolak ajakan pendampingan dari ayah saya. Kemudian ayah saya sampai menawarkan uang kerja untuk petugas yang piket pada malam itu sebagai uang pendampingan dari ayah saya. Tapi dari petugas yang piket pada malam itu ia menelpon Kapolsek terlebih dahulu, tapi tetap dari Kapolseknya pun tidak mengizinkan untuk pendampingan. Dan dari petugas yang piket malam itu ia malah memberi saran kepada kami untuk mengejar atau mengambil mobil kita sendiri yang berjarak hanya 2 km dari polsek tersebut. Lalu ketika kami sudah mengejar mobil tersebut untuk segera dibawa ke Polsek Cinangka. Padahal kami sudah jelaskan bahwa mobil yang dibawa oleh pelaku yang membawa kabur mobil Brio kami itu memiliki senjata api seperti itu. Jadi dari situ kita sudah tidak bisa untuk meminta pendampingan. Akhirnya kita melanjutkan pengejaran karena memang mobil Brio tersebut sudah jalan lagi menuju arah Cilegon. Gitu. Bang, pas ke Polsek Cinangka, abang bawa BPKB apa gimana? Sudah saya siapkan untuk BPKB, SNK dan kunci serep. Kami ingin membuktikan, tetapi dari Polsek Cinangka sudah menolak terlebih dahulu. Jadi kita belum sempat untuk memberikan bukti kepemilikan mobil seperti itu. Bang, abang ngomong nggak sama pihak Polsek bahwasanya abang
sempat ditodongkan senjata. Sempat karena kita awalnya sudah mengejar, sudah berkumpul langsung di daerah Saketi. Kita sudah jelaskan bahwa orang tersebut yang membawa mobil kami membawa senjata api. Makanya kami itu meminta penampingan dari Polsek karena kami ini orang warga sipil yang tidak mempunyai alat bela diri seperti itu. Bang, 2 orang pelaku sudah ditangkap Bang, salah satunya oknum TNI Angkatan Laut. Harapan keluarga apa ke pihak kepolisian Bang? Ya, alhamdulillah untuk pelaku ya, untuk pelaku penyewa atas nama Ajat Supriyatna, alhamdulillah sudah ditangkap oleh Polres Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesigapannya anggota Polres Tangerang. Terima kasih banyak. Dan untuk yang pelaku penembakan yang oknum anggota TNI AL ini segera untuk mempublikasikan siapakah orang tersebut, karena yang saya baca di media online itu hanya ditangkap saja tapi tidak dipublikasikan siapa orangnya dan bagaimana rupanya seperti itu. Bang, penyewa pertama itu kan Ajat. Iya. Ajatnya sudah ditangkap. Mobil ngaku dari mana Bang? Sewa mobil ngakunya mau kemana Bang? Ya, dia itu SOP dari rental kita memang kita pertanyakan dulu untuk keperluan apa dan berapa hari untuk sewanya. Jadi dari pengakuan si Ajat ini, ia mengaku untuk menjemput mertuanya di Sukabumi dan menyewa mobil kami itu selama 3 hari. Kalau untuk Ajat sendiri kerja di mana Bang? Untuk Ajat sendiri karena dia menitipkan syarat ID card kerja di taksi, kalau tidak salah di bandara ya, taksi, sebuah perusahaan taksi di bandara. Infonya kan identitas yang dikasih ke rental itu palsu gitu ya. Ini penjelasannya. Izin, saya kurang tahu kalau untuk palsunya, tapi waktu saya cek memang keluar chip. Karena KTP elektronik kan ada chipnya, saya cek memang keluar itu saudara Ajat itu fotonya, tapi untuk identitas nama seperti tempat tanggal lahir itu memang tidak keluar kalau kita cek dari HP. Waktu biasanya kan SOP rental itu harus ada DP gitu ya. Nah itu saudara Ajat itu sempat sudah bayar DP atau langsung bayar itu? Jadi sebelumnya itu saudara Ajat ini sebelumnya sudah menyewa mobil kami, mobil Calya selama 3 hari untuk mengantar mertuanya. Nah setelah selesai habis sewanya, ia melanjutkan sewa lagi selama 3 hari dengan menukar mobil beliau yang dibawa kabur tersebut untuk menjemput mertuanya. Bang, hari ini aktivitas rental apakah tetap berjalan seperti biasa? Untuk rental kita sudah ada tim ya, jadi bagian tim yang bekerja gitu. Bang, tadi kan ada pelaporan ke Polsek Cinangka ya Bang ya? Iya. Itu kan tadi disebutkan ada penodongan itu kan. Nah itu abang dan almarhum itu kenapa sih Bang masih berani Bang? Apakah nurut ke pelangtang untuk mengejar, kan udah ada penodongan itu Bang? Itu pertimbangannya itu Bang terus mengejar gitu Bang? Ya karena kita pada saat awal pengejaran sudah ditodongkan pistol, maka kita mencari perlindungan ke polsek terdekat. Nah dari polsek itu kan kita mendapat penolakan. Iya. Ya. Nah, itu abang kejar lagi kan? Iya. Nah itu kan apa itu langsung terjadi perkara itu kan, penembakan itu. Iya. Nah, itu ya pengen tahu itu pertimbangan abang dan almarhum apa sih Bang? Sampai akhir terus dikejar padahal kan ini ada ancaman dari pistol itu Bang. Ya kami itu sudah mengkoordinasikan oleh tim rental Indonesia untuk membantu pengejaran mobil. Jadi kita juga sudah dibantu oleh ARMI ya, Asosiasi Rental Mobil Indonesia, untuk membantu penampingan untuk pengejaran mobil Brio tersebut. Kalau boleh ceritain, ini kan kejadian penggelapan atau upaya untuk mengenai mobil bukan hanya sekali. Ya. Sebelumnya itu ada berapa kali kasusnya yang Kalau untuk di rental memang seperti ini kasusnya, seperti ini, tapi bisa diselesaikan dengan persuasif, masih bisa dibicarakan. Tapi untuk kasus yang Brio ini, ayah saya sudah menawarkan untuk bicara dengan kepala dingin, tapi dari pihak yang membawa mobil saya sudah menodongkan pistol duluan. Gitu. Bang, dari peminjam aja pertama kan
pinjam mobil. Nah ini apa karena sudah ada kepercayaan lebih dahulu baru kemudian dia pinjam kedua disindikatkan. Nah ini modus ini emang udah biasa modus seperti ini. Gimana? Pertama dia minjem dulu, habis itu kan pengotor rental ada kertas kepercayaan kan. Dia pinjam kedua, habis itu digelapkan. Nah ini modus seperti ini emang sering dilakukan. Modus seperti ini. Seperti ini. Pertama minjem kepercayaan dulu, habis itu baru digelapkan. Ya memang beberapa kasus seperti ini yang memang seperti ini. Kasusnya memang dia sewa mobil, Pertama. nambah, ternyata mobil sudah berpindah tangan. Oke. Iya, seperti itu. Kalau dari abang sendiri udah berapa banyak sih bang yang selama ini sindikat kayak gini, perkara kayak gini, ada berapa banyak? Ini gitu bang. Kita mulai dari usaha itu dari 2008. Bang. 2008. Memang kejadian penggelapan, penggadaian mobil ini sering terjadi bang, sering terjadi. Makanya kita membentuk komunitas pengusaha rental mobil agar bisa menangani kasus seperti ini bang. Kalau usaha abang sendiri bang, ini lagi info-infonya lagi berkembang nih bang, benar? Iya, saya terakhir ayah saya memvideokan pada saat tahun baru libur nasional ya. Waktu orang liburan, ayah saya senang sekali mobil rentalnya jalan semua. Jadi ayah saya videokan dan mengucapkan selamat tahun baru dan semangat tahun baru, semoga makin sukses dan makin maju. Tapi ternyata itu video terakhir ayah saya. Oke. Bang, ini almarhum sebelumnya ada rencana nggak sih bang di tahun ini ataupun umroh atau punya kembangan buat rencana? Ya. Alhamdulillah untuk keinginan ayah saya memang dari dia merantau dari Aceh sudah terkabul semua. Alhamdulillah saya ikut senang juga. Tapi ada pesan ayah saya, dia ingin tahun ini mau haji furoda. Itu ayah saya bilang, saya takut gak ada waktu lagi, saya pengen naik haji. Itu pesan terakhir dari saya. Nah untuk haji itu udah ada omongan dari keluarga bang, nanti digantikan? Sudah. Oke, udah digantikan. Bang, mungkin tarik ke belakang lagi bang, tadi kan sudah ada pidana ini sedang diusut gitu ya. Itu terakhir itu juga tim dari Polres itu sudah membuat tim khusus gitulah semacam itu. Bagaimana sih sejauh ini pemeriksaan mungkin abang sebagai saksi gitu ya korban itu seperti apa bang? Saya sebagai saksi karena waktu itu saya yang merekam kejadian video tersebut ya kita serahkan aja ke pihak polisian. Alhamdulillah dari Polresta Tangerang juga sigap ya membantu perkara ini. Terima kasih sebelumnya. Bang, kalau harapan terakhir bang bisnis ini ada pesannya dari ayah gitu ya? Ya, pesan terakhir saya untuk semua pengusaha rental lebih hati-hati lagi, jangan sampai kejadian ini seperti ini diulang kembali. Dan pesan terakhir dari saya, kedepankan rasa peri kemanusiaan. Jangan tolonglah orang yang sedang meminta tolong, jangan meminta apa-apa dulu. Ini orang sedang darurat ya, seperti itu. Kedepankan peri kemanusiaannya lagi seperti itu. Siapa? Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.